Kalau kawan awak mukanya senang, ceria, awak pun suka menyambutnya. Ya kan? Gimana bang? Aman. Lebaran semalam? Kayak gitulah. Koyak-koyak 50 juta. Mak ngeri kan? Sama utang. Oh, kupikir lebaran habis 50 juta. Enggak. Ngutang DP apa aja 40, habis 10. Oh, awas segal lah, enggak pulang kampung. Orang Medan rental lah, ada aja. Awak pun senang nengok dia. Makanya tengok orang. Aku paling kalau masalah bercakap luar sawah ini. Aku jaga masjid bang. Cobalah belum makan siang ini pak, mainlah ilmu. Jalanlah aku di muka rumah orang kaya ini. Dari mana? Mau kemana bu? Mau pergi kerja Ustaz. Oh, mau kemana Ustaz? Nengok-nengok sarapan beli. Ya Allah, belum sarapan jam 8. Belum. Sini aman 2 potong ikan. Main ilmu tuh. Aman makan siang. Nanti anak-anak nih kusuruh belajar. Bilang sama makmu nanti belajar ngaji di masjid. Mak, awak ngaji di masjid Maya? Oke. Pertama 2 bulan gratis dulu, gratis. Mainlah ilmu. Hari ketiga kau bantu agama Allah. Tolong guru-guru ngaji di muka bumi termasuk ustaz. Bilang sama mamakmu jangan ngaji di masjid lagi, ngaji di rumah biar fokus. Padahal niat tuh kalau di rumah kan beda honornya, agak tinggi dia. Suka main ilmu itu. Mak, iya, awak nggak mau ngaji di masjid loh mak. Kenapa? Rame kali loh. Kata ustaz mak di rumah aja lah. Masuk privat 1, main ilmu itu. Nanti udah privat, ustaz bisa ngajar ngaji pak ustaz? Bisa. Pakai ikro ya? Nggak mau saya ikro. Harus alif-alif. Itu ilmuku itu. Kenapa? Kalau ikro bang, 6 bulan tamat, hilang proyekku. Ku buat di sama 5 tahun nggak tamat-tamat. Aman uang kuliahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bersyukur kita dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah sampai usia kita hari ini, setelah sempurna kita melaksanakan puasa 30 hari sampai kita menikmati Idul Fitri, hanya hitungan berapa hari lagi berakhirlah bulan Syawal. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Allah panjangkan usia kita penuh dengan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita memang wajib menjalankan silaturahim, mencari saudara bukan mencari musuh. Tapi ada orang yang wajib kita jadikan saudara yang harus kita pertahankan. Bagaimana tipe-tipe saudara itu yang layak dipertahankan? Pertama, ini ungkapan seorang ulama bernama Ibnu Sammak. Qila li Ibnu Sammak, seseorang bertanya kepada Ibnu Sammak, ayul ikhwan ahaqqu bi baqail mawaddah? Bagaimanakah karakter saudara, teman yang layak dipertahankan? Oh ini pak, jadi tak semua kawan itu bisa dipertahankan. Boleh saja kita tinggalkan. Tapi Ibnu Sammak mengatakan ada sahabat, ada saudara, ada teman yang layak harus kita pertahankan dia. Siapa itu? Pertama adalah al-wafiru dinahu, orang yang cerdas, orang yang baik agamanya. Jadi macam mana pun dia Bapak Ibu, Muhammad, misalkan ada kekurangan sedikit dari tipe kawan kita ini, saudara kita ini, maka Ibnu Sammak, yang layak kau cari teman yang baik dalam hidupmu, pertama yang baik dulu agamanya. Baik agamanya. Kalau baik agamanya, kita ikut baik. Kalau kawan ibu ikut mengaji, insya Allah dia akan tarik ibu datang kemari. Kakak enggak ngaji malam Rabu ini kak?
capek kali udah hancur kali lah. Udah, ayolah kak, kalau tak datang kita kak nggak ada jamaah. Orang begini pegang tangannya, sahabat yang baik itu. Tapi ramenya orang, ya rame pun orang kak, kalau nggak datang kita kan makin berkurang. Laki-lakinya banyak kok, laki-lakinya udah banyak berkurang, udah banyak tak datang. Oh iya lebaran. Orang begini sanggup ditunggunya ibu di depan teras rumah kita, menunggu sholat maghrib sambil mendengarkan ceramah. Itulah sahabat yang baik. Jangan sampai di kompor-kompornya Pak. Kakak mengajar, gak usah lah kak, ramenya orang, lagi pula kan mendung kak, nanti kan hujan, nanti kan payah pulang kak, gak usah lah kita, sana kita di kompor-kompornya, tinggalkan kawan begini. Kan, kalau kawan kita suka Muhammad ibadah, pasti diajaknya kita ahli ibadah. Kalau kawan kita suka mendengar ceramah, pasti disemangatinya kita mendengarkan kajian. Tapi kalau kawan kita Muhammad hari ini suka yang tidak bermanfaat, diajaknya rekreasi, niat mau pengajian, perwiritan, diajaknya makan bakso, diajaknya makan mie sop. Orang begini tinggalkan. Kenapa Bapak Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Apa kata Rasulullah SAW? Seseorang itu dilihat daripada agama saudaranya. Maka lihatlah, kalau baik kawannya, maka mudah-mudahan akan baik agamanya. Tapi kalau sudah hancur kawannya, pasti akan hancur kita dengan apa yang sudah dibawa agama kawan kita. Maka hari ini baik-baik kita. Maka kalau masih ada, makanya kadang-kadang kita di grup WA, ada kawan kita suka kali mengajak kebaikan, tapi nggak direspon. Tapi kemana kita nanti lebaran, halal bihalal, ada yang mau ikut di list ya, Bukit Lawang, Sembahe, Brastagi, apa lagi, debu-debu, debu-debu lah, mandi air panas, ya kan? Janganlah debu-debu, sekarang lagi musim banjir bandang. Bukit Lawang lah, sama itu, sama Sembahe kata. Yang begitu heboh. Tapi Bu, kapan kita silaturahim ke rumah bapak ini? Ini contoh ini kan, kapan kita ke rumah bapak tuh? Nanti aja lah, kan masih banyak lebaran, baru lagi 20 hari, 10 hari lagi masih ada. Terakhir habis lebaran tak ikut dia silaturahim. Makanya kawan ini pengaruh. Kalau kawan awak tukang menghibah, pasti ibu suatu saat akan tukang menghibah. Kalau kawan ibu tukang mengkompori, pasti ibu nanti suatu saat ikut tukang kompor. Hari ini ibu jadi pendengar, besok jadi provokator. Ayo kan, cerita aja lah kak. Nggak boleh loh, alah kita aja nya kak, ngapain kakak segan-segan. Mulailah itu, sebenarnya aku nggak mau cerita. Sebenarnya aku nggak mau cerita, tapi udah diceritakannya 2 jam. Apa namanya itu? Maka Muhammad al-wafir dinahu, maka carilah yang baik agamanya. Kalau kawan ibu suka Muhammad aerobik jumba-jumba, kemana berjoget-joget sore-sore, disko-disko, pasti ibu juga begitu. Kalau kawan ibu suka koro-koro, apa namanya, kalau ke karaoke, suka menyanyi-menyanyi, pasti ibu pun akan ikut begitu. Sini kak gabung kak, sini kak. sini. Diajaknya wak gabung. Maka cari kawan yang mendukung agama kita lebih baik. Yang kedua, wal wafir aqlahu, maka carilah yang cerdas akalnya. Jangan cari yang ada gila-gilanya. Tengoklah sekarang, musim sekarang, Muhammad, tengok ibu, tahu kejadian tetangga sebelah yang membuangkan kotoran sama kencingnya sama sebelah rumahnya? Cobalah, apalah Muhammad hatinya itu, kotorannya, kencingnya dibuatnya ke rumah saudaranya, dibuatnya rumah tetangganya, kotorannya Bu. Di mana akal sehatnya itu? Maka sekarang kita bertetangga hampir-hampir tak punya akal. Di mana contohnya Bu? Awak nanti parkir depan pintu, Muhammad ini bukan ngomong enggak, permisi tidak, ditegur marah, baru bentar, sombong kata, Allahu Akbar. Kadang-kadang Muhammad ngeri. Cari yang bagus akalnya. Bagaimana orang yang berakal?
al-aqil idza akhta'u ta'assubin wal ahmaqu idza akhta'u tafallus. Artinya orang berakal itu kalau dia salah dia tak malu minta maaf. Orang yang bodoh, orang yang tolol, kalau salah dia suka berkilah, menyalahkan masalah. Itulah orang sekarang. Bertengkar pun jadi biar jangan disalahkan dia. Bahkan awak pun dilaga-laganya. Orang begini tinggalkan. Banyak sekarang begitu, Bu. Maka Ibu jangan terlalu cepat cerita dengan seseorang yang belum tahu kita siapa dia sebenarnya. Apa kata ulama? Kalau kau mau kenal orang, tengok kawan sebelumnya. A'rif akhaka bi aghihi qablaka. Maka tandailah kawanmu siapa kawan dia sebelumnya. Kalau kawan sebelumnya itu tak baik dibuatnya, ibulah korban-korban berikutnya. Kau kenapa nggak kacapkan sama dia? Oh hati-hatilah kau. Aku lama berkawan sama dia. Apa penyakitnya? Tukang ngutang tapi nggak dibayar. Kudah begitu, besok ibu akan dicobanya ngutang uang ibu. Pasti itu Kak. Kak, ya aku kan kau udah lama berkawan kan Kak. Maksudnya bukan apa-apa loh Kak. Maksudnya ketawanya itu jijik kan aku nengoknya itu. Maksudnya Kak, namanya kita kan udah bersaudara kayak saudara. Mulutnya itu kayak saudara. Maksudnya kalau ada pula duit kakak bantu pakai lu Kak gope Kak. Kalau adanya Kak. Ibu tengok siapa kawan dia sebelumnya. Oh, semalam dia berkawan sama Bu Sri, nggak dibayarnya utangnya 500. Sebelumnya berkawan di sama Kak Surti, nggak dibayar juga 300. Berkawan di sama Kak Ani cepet limpul, nggak dibayar. Berarti kalau dia minjam sama aku pasti nggak dibayarnya juga. Itulah tandanya. Ini hukum Bapak Ibu. Kalau orang begini tinggalkan. Bagus sana usah berkawan ketimbang dapat kawan yang begitu. Ngeri zaman sekarang Ibu. Ibu ya, maaf, akalnya nggak ada. Nah, makanya kalau kita orang yang berakal dalam bersaudara, tak sungkan dia minta maaf dan mengaku salah. Jadi Ramadan udah berakhir, masuk Idul Fitri, minta maaf kakak beradik kalau bersaudara. Ada nggak Bu kakak beradik tak cakapan Bu kira-kira? Oh Bu, ini pengaruh mendung cuaca dingin macam mana Ibu? Agak oyong, aku pun oyong yakin, aku tahan-tahankan juga. Aslinya kalau sikit orangnya dingin Pak, kalau ramai nggak terasa ini. Makanya waktu mulai aku tengok redup, aku tengok, memang terbukanya mata ibu nih, cuma nggak tahu aku kemana pikirannya. Bu, ada nggak kakak beradik tak cakapan Bu? Abang beradik tak cakapan Pak? Menantu dengan mertua tak cakapan? Banyak. Makanya sekarang masih ada, ngomonglah baik-baik. Cuma minta tolong aku, kalau minta maaf sama saudara, ingatlah ceramahku ini, jangan nangis dulu, ngomong dulu baru nangis. Ku tengoklah lebaran ini Bapak, banyak om-om kalau minta maaf nangis tapi nggak ada air matanya, suaranya tinggi kali, minta maaf aku banyak kali salah aku sama kakak dulu. Tolong aku entah apa-apa dibilangnya. Tapi yang paling jijik aku nggak ada air matanya, kok nggak menangis? Wah, ini aku pikir cobalah suaranya nangis Pak, tapi nggak ada air matanya. Ya, mohon maaf, kita bersaudara ini kan. Nah, yang ketiga, siapa yang layak dijadikan saudara? Allazi la yamallaku 'alal qurbi, ketika dekat tak membosankan. Oh, orang yang beginilah yang kita layak Muhammad jadikan saudara. Adanya orang bapak nengok mukanya udah jijik, nengok mukanya kawan ini lagi orang begini, hati-hati itu. Saya baca kitab ini luar biasa, ulama-ulama dulu menilai orang, saya pikir itulah bukan. Maka kalau bisa datang awak, orang senang menengok awak. Hunaka may yus'idun nasa idza zahaba wa hunaka may yus'idun nasa fa aina ma zahaba. Ada orang ketika dia ada, orang bahagia dengan kehadirannya. Begitu dia sudah tak ada, orang bahagia dengan ketidakhadirannya. Begitu nggak ada dia, cocok kali lah, cocok kali lah, udah keluar dia, cocok kali. Dia lah selama ini merusui masjid biar takut dia. Cuman duanya orang kayak gitu di masjid Al-Ikhlas nih. Satu waktu, satu lagi kau
Rupanya kawan tuh di mukanya satu lagi. Coba. Saya mengutip satu ungkapan para psikologi menyebutkan, apa ciri-ciri saudara dan sahabat yang membosankan? Tinggal Bu. Pertama, selalu cerita tentang dirinya. Satu. Kalau udah berkawan kayak gini modelnya, awak pun muak nengok mukanya. Aku semalam kayak gini-gini loh. Aku semalam kayak gini-gini. Awak nggak nanya, dia sendiri yang diceritakannya. Awak mendengarkan aja lah. Nggak ada lagi jawaban. Jangan begitu. Orang pun bosan. Bahkan cerita itu berulang-ulang kali diulangi. Macam bolak-balik disampaikannya sama aku cerita dia ini. Semalam pun jumpa ini juga ceritanya. Tahun semalam pun jumpa ini juga ceritanya. Ku hitung-hitung ada 40 kali diceritakannya sama aku tentang ini. Bosan kali lah aku nengok muka kawan. Oh Tuhanku. Nah satu. Yang kedua apa? Tak memiliki percakapan yang seimbang. Awak bertanya satu, dia cerita 10. Kemana lebaran ini? Itulah kami jauh-jauh kami ke Padang, habis dari Padang muter Pekanbaru kan, dari Pekanbaru muter balik Bagan Batu. Itulah ada famili di Ajamu, sehingga juga kami dari Ajamu nyeberanglah kami Sungai Barombang tembus ke Tanjung Balai muter lagi kisaran. Itulah balik kami ke Siantar. Awak nanya satu diceritakannya 30. Emang abang nggak bosan? Kawan nih jauh kali ceritanya. Kutanya kemana kakak lebaran? Kan ke kampung selesai. Udah sampai ke Tanjung Bali dia, udah muter ke Kaledong, udah muter ke Sungai Barombang. Astagfirullah. Begini model kawan Pak, bosan nggak? Bosan. Bosan lah, nggak seimbang cerita itu. Nggak ada lagi orang jamaah. Dia yang nanya hukum, dia sendiri yang menjawab pertanyaan dia. Tapi ngapain ditanya sama aku? Aku bilang kawan ini nanya tuh ngetes, itu hati-hati Pak. Harus seimbang Bu. Misalkan Ustadz kemana lebaran? Ke Gunung Tua. Abang kemana bang? Kan enak kayak gitu. Dia nanya, jangan tanya balik. Ini awak yang bertanya tapi nggak respon dia dengan diri kita. Orang begini, bosan kali nengoknya itu. Asik kau aja yang kau ceritakan. Tuhan. Yang ketiga, bagaimana karakter sahabat yang membosankan? Ketika berbicara tak ada respon. Ada ini handphone ni nakalin handphone ni. Gara-gara handphone ni lah kadang-kadang awak macam tak berkawan. Dan gara-gara handphone ni lah banyak orang peka. Apa tadi? Ulangilah. Apa tadi? Awak ngomong, dia nengok enggak. Ini Bapak Ibu, saya mengutip ungkapan Hasan Basri. Mana catatanku tadi? Ada 3 adab ketika orang berbicara dengan kita, harus respon yang baik. Pertama, iza jalasta fakun ala antasma'a rasa minka. Kalau engkau duduk bersama seseorang, apa kata beliau? Ala antasma'a rasa minka, maka jadilah kau pendengar, semangat merespon cerita dia. Oh iya kak, ya Allahu Rabbi kak, ya Allah, Masya Allah. Jadi kakak semalam pulang yang padatan jalan. Dari mana padatnya kak? Itulah dari mulai kisaran sampai ke 50. Yang dokatnya jaraknya itu makanya kakak pun nggak yakin kakak kalau macet. Oh bocor banlah kami biar tahu. Ya Allah, di mana bocornya kak? Di batu bara. Ya Allah, dapat tukang tempelnya kak. Aku pun semangat cerita. Ini kakak dari mana kakak? Dari kampung. Habis itu kak ke Medan. Nah apa kakak? Naik kereta. Berapa orang kak? Kau tengok berapa? Begini modelnya. Macam nggak ada lah jawaban. Maka hati-hati. Ya. Yang kedua apa? Wa ta'allama husnul istima'i kama ta'allam husnul qawli. Apa kata beliau? Belajarlah kau menjadi pendengar yang baik. Bagaimana kau belajar menjadi pembicara yang baik. Kau bicara suka-suka hatimu, tapi mendengarkan cakap orang tak mau tahu. Ini penyakit orang sekarang Pak. Apa nggak bosan awak? Kau dengar cakapku dulu, tapi cakap orang tak mau dia dengar. Orang begini bosan melihat model begini.
Bapak Ibu yang saya hormati, makanya seorang bernama Qila Ahnaf bin Qais rahimahullah, berkata Ahnaf bin Qais rahimahullah, apa kata beliau? La in qulta wahidah la tasma'a asyrah. Jika kau ngomong satu kali, maka belajarlah kau menjadi pendengar 10 kali. Tapi sebaliknya, lakinnaka, tetapi engkau, in qulta asra lan tasma' wahidah. Tapi anehnya kau ngomong 10 kali, sekalipun tak mau kau mendengar cakap orang. Tengok dalam ini Pak, kalau kau ngomong 1 kali, belajarlah kau menjadi pendengar 10 kali. Kalau kau hari ini terbalik, ngomong kau 10 kali, tapi sekalipun kau tak mau dengar ngomongan orang lain, cakap dia aja, mau disambung pun dengar dulu, kau sabar dulu, kau dulu belum siap ini. Awak pun lama-lama biarkan aja Pak, dulu lama-lama gantianlah gantianlah, baru tahankan, sesak dia di situ, nggak ada bahannya lagi. Cobalah. Jadi Bapak Muhammad itu ketika duduk, ketika dia datang, apa yang kita sambut ketika saudara kita, biar dia tak bosan melihat kita. An urmiyahu bi tarfi idza aqbala, tatap wajahnya ke arah dia sebagai menerima dia datang kepada kita. Datang kakak, ya Allah, begitu. Ini enggak Muhammad, datang awak, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk, assalamualaikum, masuk, kau masuk. Dia ngomong di dapur, tak nampak awak. Kalau dulu bentar ya Allah, dah datang kakak, awak pun rasanya dihormati, macam dihargai datang ke rumah itu. Yang kedua, wa an usi'alahu fil majalis idza jalasa, kalau datang dia lapangkan tempat duduknya. Yang ketiga, wa an usghiya ilaihi idza ta'addasa, jika dia berbicara maka dengarkanlah bicaranya dengan baik. Makanya Bapak Ibu, 3 tadi, yang ketiga, kenapa orang bosan nengok kita, kenapa orang bosan berteman dengan kita, alasannya apa? Terlalu banyak tidak ada respon ketika orang bicara dengan dia. Yang keempat, apa yang menjadikan orang bosan berteman dengan kita? Yang keempat adalah ekspresi wajah yang membosankan. Nah Ibu ya, ekspresi wajah yang membosankan. Nampaknya awak muka orang lagi tak suka. Macam mana caranya? Tengok jidatnya. Kalau jidatnya ke bawah, alisnya ke atas, siap-siaplah. Kau dah begini kawan awak datang Pak, kawan ini kayak muka apa? Macam mana bang? Mereng lobe. Ngerti lah bang, pening kali aku nengok ini. Lebaran ini goyang kali aku bang. Aduh, tapi semalam kau bagi-bagi THR, makanya salah setel aku bang. Asik ngasih rupanya nggak ada lagi persiapan. Zong sekarang bang, pening kali aku nengoknya, pening. Orang kayak gini pun asik kau aja yang datang. Tolonglah bang, udah goyang kali ini bang, goyang-goyangkan lah. Makanya goyang. Makanya Bapak Ibu Muhammad perlu wajah seri. Tengok apa kelebihan Nabi. Allahu Akbar, bitolqin wajhim. Rasulullah itu kalau jumpa sama sahabat, jumpa dengan umatnya, bitolqin wajhim, wajahnya ceria. Kalau kawan awak mukanya senang, ceria, awak pun suka menyambutnya, ya kan? Gimana bang? Aman. Lebaran semalam kayak gitulah, koyak-koyak 50 juta. Mak ngeri kan sama utang. Oh, kupikir lebaran habis 50 juta, enggak. Ngutang DP apa aja 40, habis 10. Oh, awas segala enggak pulang kampung. Orang Medan rental lah, dada aja. Awak pun senang nengok dia. Makanya tengok orang-orang lapangan Bapak Ibu, kenapa orang suka bercakap sama dia? Tukang beca, tukang bangunan, orangnya ramah. Ustadz saja pun ada yang sombong mukanya. Ustadz merengut aja. Di sini pun ada aku tengok itu. Tak ada senyumnya. Macam mana orang menikmati berteman dengan kita? Muka musanya tak respon yang baik. Suka tak suka senyum. Betul Bu? Alah Tuhan. Kurasa yang 50 juta tadi lah ibu ni, kurasa. Baru lagi ceramah, ceria. Betul. Kalau beginilah jamaahku, aku pun bosan ceramah di masjid. Nggak ada responnya. Betul katanya. Apa lagi? Pengaruh itu Pak.
Adanya jamaah ni, ketawa tak ada, senyum tak ada, meremut aja. Apa pun di masjid tu? Udahlah bang apa? Bang Regaran, ganti aja ustaz lain. Enggak ada kan? Macam enggak respon lagi jamaah. Apa pun enggak nyaman di situ. Ya. Wajah yang menjengkelkan. Asalkan tengok muka dia naik tensi. Kawan ni datang. Ini enggak ada senyumnya ni. Masuk, meletakkan, diam. Bukan berzikir, entah apa yang dipandangnya. Orang begini Pak, kapan lagi nikmatnya itu? Maka saya orang tukang seloro Bu, saya tukang seloro. Saya pernah belanja sama istri saya di pajak ikan. Capeknya aku mengkawani dia. Mak ni kan beda 2000 pindah toko. Aku kan gemuk murah keringatan. Tak duduklah aku di pinggir jalan tu dengan muka aku dengan begini. Jumpa jamaahku, bukan kasihan tengok muka. Ustaz semalam dikatai orang tu muka aku memang kurang ajar lewat. Enggak ceramah aku pakai orang tu tengok muka aku. Ustaz semalam kan, ya Pak, kok lemas? Namanya puasa. Dia melakau aku bilang pergi waktu. Kata cobalah. Jangan awak tersinggung. Ya Bu ya. Nabi Muhammad bitalqin wajhin. Yang kedua walayyin bilisanin. Rasulullah wajahnya gembira, walayyin bilisanin. Ramah kalau bercakap. Ramah. Saya dulu waktu jaga masjid, mohon maaf ini, paling ramah aku Bu. Kalau enggak ramah aku dulu jaga masjid, enggak hidup aku di perantauan. Aku paling kalau masalah bercakap luar sawah ini. Aku jaga masjid bang. Cobalah dulu makan siang ini Pak, mainlah ilmu. Jalanlah aku di muka rumah orang kaya ini. Dari mana? Mau ke mana Bu? Mau pergi kerja Ustaz. Oh, mau ke mana Ustaz? Nengok-nengok sarapan beli. Ya Allah, belum sarapan jam 8. Belum. Sini. Aman 2 potong ikan. Main ilmu tu. Aman makan siang. Nanti anak-anak ni kusuruh belajar. Bilang sama makmu nanti belajar ngaji di masjid. Mak, awak ngaji di masjid Maya? Okey. Pertama 2 bulan gratis dulu. Gratis. Mainlah ilmu. Hari ketiga kau bantu agama Allah. Tolong guru-guru ngaji di muka bumi termasuk ustaz. Bilang sama mamakmu jangan ngaji di masjid lagi. Ngaji di rumah biar fokus. Padahal niat tu kalau di rumah kan beda honornya. Agak tinggi dia. Suka main ilmu itu. Ya, awak enggak mau ngaji di masjid loh Mak. Kenapa? Ramai kali loh. Kata Ustaz Mak di rumah aja lah. Masuk privat 1. Main ilmu itu. Nanti udah privat, Ustaz bisa ngajar ngaji Pak Ustaz? Bisa. Pakai ikro ya? Enggak mau saya ikro. Harus alif-alif. Itu ilmuku itu. Kenapa? Kalau ikro bang, 6 bulan tamat, hilang proyekku. Ku buat di sama 5 tahun enggak tamat-tamat. Aman uang kuliahku. Mak, kita suka ramah sama anak-anak. Tengok Pak, anak-anak ni kalau dipuju, ngomong baik, dia senang tengok kita. Tapi kalau udah waktu merepet aja, dia ejeknya. Dari belakang dia ejeknya itu. Dari depan, diam kalian, marah-marah aja Wak. Dari belakang, enggak, marah. Mak, ditunjuknya orangnya. Kemari ditunjuknya, ada orang di sini Pak. Kau tunjuk orang kau, jangan gitu. Yang kelima, kenapa orang bosan bersahabat dengan kita? Suka memotong pembicaraan. Yang terakhir, kenapa orang orang bosan berteman dengan kita? Membandingkan dirinya dengan orang lain. Biar orang yang cerita tentang kita. Kalau kita yang menceritakan tentang kita kepada orang yang kita musuhi, selama dia takkan percaya. Ya kan? Muhammad, itu yang ketiga. Yang keempat, apa saudara yang layak dipertahankan? Wala yansaka alal bu'di. Ketika kau jauh tak dilupakannya. Kan? Udah jauh pun dia pindah, tetap diingatnya. Walau tak ditinggal di sini lagi nih ya, tetap dikasih kabarnya. Sehat abang bang? Sehat. Sehat kakak di rumah? Sehat. Kami insyaallah bang besok mau datang ya? Datanglah. Orang begini walau jauh dia tetap dikunjungi. Makanya Muhammad Bu ya, kenapa kita enak pulang kampung walau dalam kejauhan? Karena masih ada yang mau kita tengok. Kau sudah habis saudara, enak enggak pulang kampung? Enggak ada enaknya, hambar.
kalau masih ada ayah, masih ada oma, masih ada kakak, masih ada Muhammad, ni apalagi adik, semua saudara masih kumpul walau jauh, tahan dia tempuh asalkan jumpa dengan saudaranya. Tapi kadang-kadang mohon maaf bu, ini yang pantas kita jadikan mohon maaf menjadi iktibar dalam kehidupan. Apa kata ulama? Al-ba'idu bimawaddatihi qarib wal qaribu bi'adawatihi ba'id. Kadang-kadang kalau rasa cinta itu ada terhadap saudara, jauh pun dia terasa dekat. Tapi saudara itu kadang-kadang dekatnya dia, kalau ada benci di hati, rasanya jauh dalam pandangan mata. Di karya apa namanya, karya jayanya dia tinggal di karya kasih, nggak singgah kemana, nanti ajalah lewat dia nampak bekanya. Ya Allah, orang itu loh bang, siapa? Karya kasih baru, oh lewat dia. 3 kali bang dia, enggak, dia bukan lewat, dia kan nggak pakai kacamata tadi, nampaknya gangnya, baik sangka kau, dia kan ada nggak nampak. Oh ya, ditelepon, kakak kelewatan, oh iya nyala kelewatan kakak, bentar lah ya, putar balik dia, awak yang baik sangka, walaupun dia sengaja baik sangka duluan. Ya, Muhammad izin, makanya berkata Ali radhiyallahu anhu, inna aghaqal ahaqqu man kana ma'aka wa man yadurru nafsuhu liyanfa'aka. Sesungguhnya teman yang baik bagimu adalah siapa yang bersamamu saat dalam kesusahan, dalam dirinya dia tidak pernah Muhammad lalai dan lupa untuk membantumu. Kawan kita ini ada orang lagi susah baru nampak mukanya, lagi senang tak tandanya kita. Waktu mengutang manis sekali mulutnya, waktu membayar susah kali dijumpainya. Itulah ada, ya kan? Oh, waktu mengutang, tolonglah kak, minta tolong kali awak lo kak, banyak kali butuh awak sama kakak. Anak-anak ni mau kuliah, satu mau masuk sekolah, semua mau dibeli kak, tasnya lah, pakaiannya lah, semua lah kak. Habis lebaran semalam kak, habis kami 3 juta kak, ongkos-ongkos saja, sama yang lain-lain lah kak. Makanya kakak sama kakak lah kami mengadu kak. Ya Allah, tak sama-sama lagi. Jangan nangis kau. Enggak kak, gaya aku itu kak, biar kasihan kakak menengok aku. Oh, kalau begitu kakak bilang sama abang ya, oh bang, datang pak tu anak sian, oh ya minta minjam dia, berapa mau dipinjamnya? Alah 2 jutanya, beli baju dia, kasihlah, kasih. Orang begini bu, pasti kita kenang. Makanya satu kesalahan, jangan hilangkan 1000 pengorbanan. Kita bersaudara kadang-kadang, satunya salah hawa, 1000 pengorbanan dilupakannya selama-lamanya. Makanya kita berkawan ini juga begitu. Kalaupun dia salah sekali, ingat 10 kebaikannya. Mudah-mudahan akan terobati kesalahan yang satu itu. Jangan diungkit-ungkit, jangan diperbesar-besar. Kenapa? Karena hidup ini seperti air yang keruh. Semakin diaduk, semakin keruh. Maka diamkan dia. Kalau air yang keruh didiamkan, maka akan turun keruh itu ke bawah, balik lagi dia bening seperti air yang jernih. Begitulah hidup. Kalau dibiarkan, tenang kita menghadapinya, tenang menjalaninya, maka semua akan baik-baik saja. Jangan terlalu dibesar-besarkan, jangan dikompor-kompori, jangan diadu domba. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Dan yang kelima adalah indanauta minhu adanaka. Siapakah sahabat yang harus kau pertahankan? Kata Imam Ibn Sammak adalah ketika dia dekat bersamamu, dia mengayomimu. Ketika dia jauh, dia rindu. Ketika dekat, dia mengingatkan kita. Jadi Muhammad Bapak Ibu, maka hari ini kita belajar, kalau ada kawan yang terlalu suka memuji, itu bukan yang baik untuk diri kita. Kenapa? Maka kau sama dengan menampar nyamuk. Kau mau tepuk tangan, nyamuk datang tepuk tangan. Setiap tepuk tangan bukan adalah hal contoh kegembiraan. Tepuk tangan itu bisa membuat kita mati dengan tepukan dan pujian. Tengok nyamuk bu, makin ditepuk
makin mati. Maksudnya apa? Begitulah manusia, makin dipuji-puji, makin disanjung-sanjung, makin lupa dia. Begitu awak tak nyanjung dia, begitu awak koreksi dia marah. Kenapa? Terlalu sering memujinya, tak menerima nasihat dari kita. Maka seorang ulama bernama Sah bin Suja' Al-Kirmani berkata, man sahabaka wa wafaqaka ala ma yuhibbu wa khalafaka fima yakruhu fa innama yashabu hawa. Maka siapa seorang sahabat hanya sepakat setiap apa yang dia suka, tapi dia marah ketika kita mengkoreksinya, maka sahabat yang seperti ini sahabat yang diiringi dengan hawa nafsu. Kalau dinasihati yang baik-baik, dinasihati kalau dia salah, dia marah. Tapi kalau dipuji dengan kebaikannya, dia suka. Itu sahabat yang di hatinya hawa nafsu, haus dengan pujian, haus dengan kehormatan. Maka kalau ada mengkoreksi kita, contoh kayak saya, Muhammad bin Ustaz, kalau ceramah janganlah terlalu cepat-cepat ngomongnya. Dulu saya ceramah Pak, cepat-cepat kali ngomong. Ini pun kadang-kadang terbawa-bawa. Betul nggak Bu? Ya kan? Datang jamaah, Ustaz agak lambat sikit, pelan. Bapak Ibu yang saya hormati, lambat, santai, lebih enak orang mendengarkannya. Saya terima. Itulah masukan dalam dakwah saya. Jamaah pun lebih enak mendengarkan cara bicara saya. Kalau saya sakit hati, pasti nggak akan ada perbaikan dalam diri saya. Cuman orang-orang sekarang protes tahu, tapi yang diprotes tak mau tahu. Yang bingung sama-sama tak tahu dua-dua. Imam, salah bacaannya, yang mana wak? Pokoknya adalah yang salah. Tunjukkanlah. Nggak tahu aku, pokoknya ada yang gak enak telingaku. Oh, yang mana? Pokoknya adalah. Sama-sama hancur dua-dua. Yang menyalahkan tak tahu, yang disalahkan tak mau ngasih tahu. Ya bingunglah dua-dua. Kalau cuman mengkoreksi orang lain ada sifatnya. Pertama, menyalahkan orang. Wa izzatu fil makan. Nasihati dia pada tempatnya. Jangan nasihati dalam keramaian. Lagi rame-rame, sini kau nggak usah diatur kau ya. Semua pandangan orang ke arah dia. Mak, kenapa? Bapak ini kalau ngomong depan orang banyak mau buat malu aja. Saya pribadi mohon maaf Bu, kadang-kadang banyak begitu. Ustaz nih pernah ngomong, Ustaz nih lucu-lucu aja nih, nggak ada ilmunya. Sini Wak, gantian Wak, kau yang ceramah. Nah, pucat dia, pucat. Kalau mau nggak suka habis ceramah, nasihati. Nggak suka sama orang, jangan, karena dia punya harga diri. Anak dia ada, istri dia ada, jangan dibuat kayak anak-anak. Dia pun bisa merontah, mohon maaf, melontarkan marahnya. Kalau sudah tak bisa, mohon maaf, ditahannya. Sama kayak ibu, kalau ibu dibentak laki depan anak, malu nggak Bu? Malu. Maka jangan repeti kami depan anak-anak. Lagi ada anak, tengok ayah kau, tengok ayah kau. Bapak tu tunduk memang Allah, dilawan nanti payah. Tengok ayah kau, kau dinasihati dia tak ngomong, diam aja. Kau lah depan anak kau bisa lah kau. Nanti kugas kau nanti tengoklah. Jangan begitu. Ada tekniknya, Nah, yang keenam, wa im ba'utta anhu ra'aka. Ketika kau jauh, dia rindu. Kalau udah ada orang nggak datang nggak rindu, berarti mohon maaf Pak, aku nggak datang Bapak tuh. Biasa aja kurasa, ada nggak ada dia, biasanya berarti udah hilang Pak, mohon maaf, kesan orang dengan kita itu. Tapi kalau mohon maaf, di mana Bapak tuh? Nggak, biasanya di sini dia. Udah pindah dia. Oh, pindah. Sama kayak ibu kan, biasanya ibu di sudut sana, kan pas dekat tirai, tiba-tiba nggak datang ibu 2 kali. Mana ibu tuh yang di sini? Iya, yang sebelah sini. Oh, iya udah 2. Dia belum balik dari Jawa. Oh, makanya biasa di sini dia itu. Makanya kecarian aku, berarti kesannya baik. Oh maaf ya, jadi mudah-mudahan Bu, kalau bisa kita mohon maaf ini, berilah kesan yang baik. Jauh kita dirindukan orang, kalau dekat penuh dengan nasihatnya. Yang terakhir adalah wa in istaghaitahu
khadaka, ketika dia Muhammad berbuat baik, maka dia tak menuntut balasan yang dia kasih. Maksudnya apa? Setiap apa yang diberikannya tak pernah diungkitnya. Dulu pernah ku tolong kau, anakmu ku masukkan kerja. Dulu gara-gara aku yang Muhammad anakmu bisa kuliah. Gara-gara anakmu dulu Muhammad bisa ku masukkan ke kampus. Kalau enggak ada aku, enggak bisa kalian tinggal di sini. Enggak bisa anakmu kuliah, enggak bisa adik-adik kau kuliah. Semua diungkitnya. Muhammad, orang yang begini enggak akan ada kesannya kita mempertahankan dia sebagai saudara. Asalkan berantem mengungkit, asalkan berantem mengungkit, semua diungkit-ungkit, maka orang begini tak layak kita perjuangkan. Bapak ibu yang saya hormati, makanya apa kata ulama, in ahsana ila ahadin tarakal mutalabah bisukri, maka jika dia berbuat baik kepadamu, dia tak menuntut balas dan menuntut berterima kasih kepadamu. Sahabat yang baik itu terus berbuat baik, tak mengharapkan ucapan terima kasih kepada dia. Makanya kadang-kadang akulah ku tolong dia semalam, tapi membilangkan makasih pun tak mau dia. Orang beginilah yang paling gelisah hidupnya, mengharap ucapan terima kasih terhadap yang diberikan kebaikannya. Memang boleh, tapi jangan terlalu berharap, itu yang membuat kita kecewa. Bapak ibu yang saya hormati, sekian dan terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Muhammad lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.